Oke, halo adik-adik kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, nah gimana nih kabar adik-adik kakak semua yang ada di seluruh Indonesia? Nah, kakak harapkan kabar adik-adik kakak semua untuk malam hari ini tentunya dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini ketemu lagi nih sama kakak. Nah, sebelumnya kakak mau cek dulu nih, udah ada dari mana aja kira-kira yang join di kelas kakak untuk malam hari ini. Oke, kalau misalnya udah ada yang join, boleh say hello ya di kolom komentar biar kakak tahu udah dari mana aja nih kira-kira yang datang. Oke. Oke. Nah, adik-adik kakak semuanya, untuk malam hari ini kira-kira ada yang tahu nggak kita bakal bahas soal UTBK tentang apa nih materinya? Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Kalau boleh main tebak-tebakan deh kita. Jadi nanti adik-adik kakak boleh nebak di kolom komentar kira-kira apa tema atau topik yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Oke. Nah, sepertinya ini udah mulai ini ya. eh, Hai, hai. Oke, udah ada yang join juga nih untuk malam hari ini. Baik, adik-adik kakak semuanya, seperti yang kita ketahui ya, bahwa untuk saat ini kan UTBK itu untuk materi kimia nih sendiri, untuk materi kimia sendiri nih. Untuk materi kimia sendiri sebenarnya soal-soal UTBK itu hampir sama dengan soal-soal tahun lalu. Cuma ya mungkin paling nanti divariasikan aja gitu sama mereka. Nah, buat adik-adik kakak semua yang ingin mengikuti UTBK untuk tahun ini, kakak harapkan tetap semangat belajar, optimis, dan yang paling penting itu adalah yakin. Nah, itu. Jadi yakin aja bismillah, ya semoga adik-adik kakak semuanya bisa lulus UTBK tahun ini dan bisa masuk ke universitas yang diinginkan. Amin. Oke. Udah ada dari mana aja nih ya adik-adik kakak semuanya untuk malam hari ini? Oke, nah kebetulan kakak berada di Pulau Sumatera. Jadi untuk hari ini itu untuk saat ini itu udah malam gitu ya. Jadi buat adik-adik kakak semua yang ada di seluruh Indonesia jangan lupa untuk makan malam. Oke, biar tetap semangat mengikuti kelas kakak untuk malam hari ini. Oke ya. Oke, nah kita perkenalan dulu nih. Sebelumnya kita bakal mulai jam setengah delapan teng gitu ya. Jadi kita say hello dulu aja, kakak mau absen dulu. Ini udah dari mana aja yang join di kelas kakak untuk malam hari ini gitu. Oke. Buat adik-adik kakak semuanya juga yang perlu kakak ingatkan tetap jaga kesehatannya, kemudian juga perhatikan protokol kesehatan, kemudian yang paling penting itu adalah berusaha untuk tetap produktif, jaga kesehatan, pola makan diperhatikan, kemudian juga tetap semangat pastinya dalam belajar gitu ya. Oke, ini udah ada dari mana aja ya yang join untuk malam hari ini. Boleh ditulis di kolom chatnya ya, biar kakak tahu ini dari mana aja nih kira-kira adik-adik kakak semuanya. Baik adik-adik kakak semuanya, kakak buka kelasnya lagi untuk malam hari ini. Perkenalkan, nama kakak Nur Fitri Wahyuni. Di sini kakak sebagai tutor kimia yang malam ini akan mendampingi adik-adik kakak semuanya untuk membahas soal-soal UTBK pastinya gitu ya. Nah, soal-soal UTBK apa yang akan kita bahas? Nah, pasti masih bertanya-tanya kira-kira materi apa sih yang akan kakak bawakan untuk malam hari ini. Jadi, adik-adik kakak boleh tulis di kolom komentar kira-kira apa ya materi yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Oke. Hmm, oke ya. Nah, untuk
Malam ini, kakak buka sedikit ya. Malam ini kita akan membahas tentang atom. Oke, jadi topik atau tema kita untuk malam hari ini itu adalah atom. Oke, topik kita malam hari ini adalah membahas tentang atom. Nah, kalau kita membahas tentang atom, tentu yang ada di pikiran adik-adik kakak itu untuk soal-soal UTBK apa ya kira-kira yang akan masuk atau materi bagian apa aja nih kira-kira yang bakal masuk di UTBK untuk atom. Nah, jadi untuk atom ya, yang perlu adik-adik kakak ketahui bahwa di atom ini yang akan kita bahas untuk malam hari ini itu adalah mengenai struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Nah, itu yang akan kita bahas untuk malam hari ini. Pastinya adik-adik kakak semuanya penasaran gitu ya, tapi tenang, tahan dulu penasarannya, rasa penasarannya, karena kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, baik adik-adik kakak, ini udah jam 7:30 malam pas, jadi kita bakal mulai kelas kita untuk malam hari ini bersama kakak membahas soal-soal UTBK kimia tentunya yang berhubungan sama atom. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kakak mau lihat udah dari mana aja nih adik-adik kakak yang join di kelas kakak untuk malam hari ini. Wah, ada yang dari Jogja. Oke, ternyata ada yang dari Jogja. Oke ya. Nah, baik adik-adik kakak semuanya, kita akan mulai aja langsung kelas kita untuk malam hari ini bersama kakak. Nah, bentar ya. Kakak mau share screen dulu. Oke. Apakah layar kakak sudah kelihatan? Oke, sepertinya layar kakak udah kelihatan ya adik-adik kakak semuanya. Lampung, oke. Ada yang dari Lampung, Jakarta, Tangsel, Jogja. Oke, halo. Salam kenal buat adik-adik kakak semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Oke, nah ini kita bakal membahas struktur atom. Sudah, Kak? Oke. Bentar ya, adik-adik kakak semuanya. Oke, kita lihat dulu untuk struktur atomnya. Oke, jadi seperti yang ada di layar ya, yang sudah terlihat jelas di layar adik-adik kakak semuanya, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Di mana kakak mau kasih tahu buat adik-adik kakak bahwa struktur atom dan sistem periodik unsur ini merupakan salah satu materi yang akan keluar di UTBK. Nah, untuk tipe-tipe soalnya kita akan bahas setelah ini gitu ya. Jadi struktur atom dan sistem periodik unsur ini merupakan materi yang ada di kelas 10 ya, kelas 10 semester pertama. Jadi kakak harapkan adik-adik kakak masih ingat tentunya tentang materi struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Nah, apa yang akan kita bahas? Oke, kita lihat di sini. Kakak punya pertanyaan nih buat adik-adik kakak semuanya. Tahukah kamu bagaimana penulisan notasi atom yang benar? Oke, ada yang tahu nggak nih kira-kira bagaimana ya penulisan notasi atom yang benar? Iya, seperti ini. Jadi untuk penulisan notasi atom yang benar, di sini adik-adik kakak bisa lihat ada X, kemudian ada A, dan juga Z. Nah, apa sih maksud dari lambang masing-masing ini gitu. Kita lihat di sini bahwa X itu merupakan lambang dari unsur dan A itu merupakan nomor massa, Z merupakan nomor atom. Jadi ini merupakan
penulisan notasi atom yang benar gitu ya. Pasti adik-adik kakak semuanya udah familiar terhadap ini. Jadi kakak harapkan adik-adik kakak semuanya udah tahu gimana cara penulisan notasi atom yang benar. Nah, yang perlu adik-adik kakak ketahui di sini yaitu untuk nomor atom, kita tahu bahwa nomor atom itu disimbolkan atau dilambangkan dengan Z ya. Dengan Z di sini. Nah, Z itu gimana sih? Z itu merupakan jumlah proton yang mana jumlah proton ini sama dengan jumlah elektron. Tapi jika atom ini adalah atom netral, itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua, ada nomor massa nih adik-adik kakak. Nomor massa itu dilambangkan dengan A, yaitu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Jadi ini yang harus adik-adik kakak pahami dan juga perlu mengetahuinya. Oke, selanjutnya atom itu terbagi menjadi 3. Ada isotop, ada isobar, dan juga ada isoton. Nah, apa perbedaan antara isotop, isobar, dan juga isoton? Nah, kakak harapkan ini adik-adik kakak semuanya udah tahu. Kalau isotop itu adalah unsur dengan Z yang sama dengan A yang berbeda. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya unsur dengan proton yang sama tetapi nomor massanya berbeda. Di sini adik-adik kakak bisa lihat ya. Di sini nomor atomnya sama nih, nomor protonnya sama, yaitu sama-sama dengan 1, tapi nomor massanya berbeda. Di sini ada 1 dan di sini juga ada 2. Nah, yang kedua itu adalah isobar. Isobar merupakan unsur dengan Z yang berbeda dan A-nya yang sama. Jadi maksudnya itu adalah unsur dengan nomor massa yang berbeda, nomor atom yang berbeda, tetapi nomor massanya sama. Nah, di sini ya, kakak lingkar nih. Nah, yang ketiga ada isoton. Isoton adalah jumlah neutronnya sama. Nah, gimana cara menghitung neutron? Yaitu nomor massa dikurangi dengan jumlah proton. Oke. Nah, di sini kakak punya soal buat adik-adik kakak nih. Coba diperhatikan soalnya, silahkan dipikirkan kira-kira jawaban yang tepat untuk soal kakak ini apa ya. Ini kebetulan kakak dapat soal untuk UGM 2018. Nah, jadi pada soal ini ada notasi 6329Cu, 8537Rb, jumlah proton dan neutron pada kedua unsur tersebut berturut-turut adalah. Oke, di sini yang ditanyakan adalah jumlah proton dan juga neutron nih adik-adik kakak semuanya. Coba dianalisa. Dalam waktu 1 menit kira-kira apa ya jawabannya? Oke, nah kita lihat untuk soal yang tadi itu kita tahu nih bahwa notasi dari 6329Cu itu merupakan nomor atomnya itu adalah 29 dan nomor massanya itu adalah 63. Jadi nomor massa tadi kita tahu ya jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sehingga untuk menghitung neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan proton. Sehingga diperoleh untuk atom Cu nomor neutronnya adalah 34. Oke, wow, pada jawabnya D semua nih, keren ya. Kita lihat apakah jawabannya benar. Nah, kemudian untuk notasi dari 8537Rb, kita tahu bahwa nomor atom dari Rb itu adalah 37, sedangkan nomor massanya adalah 85. Nah, kemudian neutronnya berapa, Kak? Tentu aja, kita bisa mengetahuinya dari 85 dikurangi dengan 37, sehingga diperoleh neutronnya adalah 48. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah D ya, adik-adik kakak semuanya. Wah, keren-keren nih. Pada benar semua nih ya. Pada jawab D. Oke, kita lanjut. Jadi ini merupakan soal yang kakak bisa dibilang ini mungkin sederhana dan kakak harapkan adik-adik kakak kalau ketemu nanti soal yang seperti ini itu harus benar ya. Karena ini bisa dibilang ini soal yang sederhana dan kakak harapkan adik-adik kakak semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, kita lanjut. Nah, di struktur atom dan juga sistem periodik unsur ini yang harus adik-adik kakak ketahui itu adalah penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Nah, jadi untuk konfigurasi elektron itu nanti banyak banget beda model-modelnya. Salah satunya adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom menurut Niels Bohr.
Oke, di sini adik-adik kakak udah familiar ya dengan nama kulit K, L, M, N, O, P, Q, di mana ada 2, 8, 18, 32, 50, 72, dan juga 98. Nah, elektron itu mengelilingi inti pada lintasan atau kulit tertentu yang disebut dengan kulit atau tingkat energi. Nah, konfigurasi elektronnya menyatakan susunan elektron pada atom. Nah, itu yang harus diketahui. Di sini ada contoh penulisan konfigurasi elektron ya menurut Aufbau, di mana untuk penulisan konfigurasi elektron menurut Aufbau itu adalah dia mengisi elektronnya itu mengisi energi yang paling rendah terlebih dahulu, baru ke tingkat yang paling tinggi. Di sini ada helium, barium, dan juga seterusnya. Bisa dilihat ya gimana cara penulisannya. Atau biasanya nanti adik-adik kakak kalau ketemu nomor atom yang besar-besar, nah bisa nih diganti dengan gas mulia ini. Oke. Oke, kakak punya soal di sini kebetulan ini adalah soal SBMPTN 2017. Oke, kakak kasih waktu buat adik-adik kakak dalam 1 menit, silahkan dipikirkan kira-kira apa jawaban dari soal ini. Sorry, ini bukan ini ya, bukan kakak ini dulu, ini soalnya agak keliru sedikit. Ini yang ditanyakan itu adalah X ya, adik-adik kakak. Yang ditanyakan itu adalah konfigurasi elektron unsur X. Prinsip Aufbau, oke. Nah, di soal ini, di soal nomor 2, ion X2- dan 4018Ar merupakan isoelektronik. Nah, yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron unsur X adalah. Nah, yang perlu adik-adik kakak ketahui di sini, yang dimaksud dengan isoelektronik itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, itu yang harus diketahui. Nah, isoelektronik itu apa? Nah, kemudian bagaimana nih cara menentukan konfigurasi elektron untuk unsur X? Oke, ada yang udah jawab? Oke, ada yang bilang E. Nah, kira-kira apa ya jawaban yang tepat adik-adik kakak semuanya? Yuk kita lihat ya. Jadi gini pembahasannya. Pada notasi 4018Ar, nomor atomnya kita tahu itu adalah 18 dengan nomor massa 40. Nah, Ar merupakan atom netral sehingga nomor atom itu sama dengan nomor proton dan juga akan sama dengan elektronnya. Jadi nomor atomnya sama dengan nomor elektronnya yaitu sama-sama 18. Nah, dikatakan di soal bahwa ion X2- diketahui isoelektronik dengan 4018Ar yang memiliki jumlah elektron yaitu sama-sama dengan 18. Sehingga konfigurasi untuk elektron dari ion X2- itu kita bisa tuliskan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan juga 3p6. Ini ya adik-adik kakak semuanya. Tapi di soal itu yang ditanyakan adalah konfigurasi X. Berarti kita tahu nih, berarti kalau yang ditanyakan itu adalah konfigurasi X, berarti dia sebelum terjadi penambahan 2 elektron kan? Berarti kita tahu untuk X itu memiliki nomor atom 16. Sehingga konfigurasi elektron dari X itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4, di mana jumlahnya adalah 16. Jadi jawabannya adalah E. Wah, keren-keren ya adik-adik kakak semuanya ya. Udah pada benar jawabnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, yang perlu diketahui juga di struktur atom ini yang biasanya keluar itu ada bilangan kuantum. Nah, untuk bilangan kuantum ini dibedakan menjadi 4 ya adik-adik kakak. Ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spin. Nah, apa perbedaan antara keempat ini? Nah, kita akan lihat soalnya dulu. Oke. Nah, di sini kakak punya soal, silahkan adik-adik kakak lihat soalnya kira-kira apa jawaban dari soal ini. Ya.
Nah, di soal ini setiap elektron itu memiliki 4 buah bilangan kuantum yang berbeda setiap elektronnya. Untuk unsur X2- memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6. Harga keempat bilangan kuantum elektron valensi atom X ini berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Coba dilihat dulu kira-kira apa ya jawabannya. Oke. Ya, jadi tadi kita tahu nih bahwa ion X2- itu memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6. Nah, setelah dia menangkap 2 elektron, jumlahnya menjadi 10. Jadi sebelum menangkap, berarti dia punya 8 elektron, sama dengan soal sebelumnya. Nah, konfigurasinya berarti menjadi 1s2, 2s2, 2p4. Nah, sehingga bilangan kuantumnya itu bisa kita tuliskan yaitu N-nya, bilangan kuantum utamanya itu adalah 2. Di sini ya, 2. Kemudian bilangan kuantum azimutnya adalah 1 karena dia berakhir di orbital P. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya itu sama dengan -1. Dan bilangan kuantum spinnya itu sama dengan -setengah. Oke ya, adik-adik kakak semuanya. Ini soalnya sederhana, tapi ini biasanya juga bakalan sering keluar di soal-soal SBMPTN atau soal-soal UTBK. Nah, kita lanjut nih. Nah, kita lanjut ke tabel periodik. Nah, ini tabel periodik unsur yang perlu adik-adik kakak ketahui juga ya. Ada golongan A dan juga golongan B. Oke. Nah, untuk periodik unsur yang harus diketahui itu adalah penentuan periode dan juga golongan nih adik-adik kakak. Gimana cara menentukan periode? Periode itu merupakan nomor kulit terluar, sedangkan golongan itu bisa kita tentukan dari jumlah elektron valensinya ya. Oke, kakak harapkan ini udah bisa semua nih. Nah, ini kakak punya soal SBMPTN 2018. Oke, kakak punya soal SBMPTN 2018. Di antara unsur-unsur berikut ini ada 3A, 11B, 16C, dan juga 19D terletak pada periode yang sama. Pada sistem ini kira-kira yang mana nih yang memiliki periode yang sama? Oke, ini soal SBMPTN 2018, adik-adik kakak semuanya. Yo, apa ya kira-kira jawabannya? Ada yang tahu nggak? Oke, ini untuk pembahasannya. Untuk penentuan golongan sama periode, tadi kita tahu bahwa kalau periode yang ditanyakan di sini adalah periode ya, adik-adik kakak. Jadi untuk menentukan periode itu berdasarkan kulit terluarnya. Tapi kalau misalnya dia itu yang ditanyakan adalah golongan, berarti berdasarkan elektron valensinya gitu ya. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu masing-masing dari atom ini, konfigurasinya seperti apa. Ya. Nah, jadi di sini setelah kita hitung diperoleh bahwa yang memiliki periode yang sama itu adalah B dan juga C. Kenapa? Karena kulit terluarnya itu sama-sama 3, tapi golongannya berbeda gitu ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Oke, sip. Kita lanjut ya adik-adik kakak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada jari-jari atom. Nah, apa ya yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempat. Untuk ukuran dari jari-jari atom itu seperti apa. Jadi dari kanan ke kiri itu dia semakin kecil, dari atas semakin besar, maaf. Tapi dari atas ke bawah semakin besar ya, bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian nah, ini untuk jumlah kulit sama tetapi muatan inti makin besar. Gaya tarik inti terhadap elektronnya makin kuat, maka jari-jarinya akan semakin kecil. Jadi di sini adik-adik kakak bisa lihat ya panahnya seperti apa. Oke, kita lihat berikutnya ya. Ada energi ionisasi. Jadi yang paling penting itu yang harus adik-adik kakak ketahui dari sistem periodik unsur itu adalah jari-jari energi ionisasi, kemudian juga keelektronegatifan. Nah, di sini kakak punya soal SBMPTN 2018. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak apa jawaban untuk soal ini nih?
Ya, di soal ini energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga untuk unsur Na dalam kilojoule per mol adalah, oke, kita lihat yang ditanyakan itu adalah energi ionisasi pertama, kedua, sama ketiga ya adik-adik kakak. Nah, gimana ya caranya? Nah, di sini di pembahasannya natrium itu memiliki satu elektron valensi sehingga dia bakalan cenderung untuk melepaskan satu elektron. Biar apa? Biar dia stabil, stabil mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Nah, pelepasan elektron ini di mana Na itu bakal membutuhkan energi yang sangat tinggi sehingga energi ionisasi atom Na akan memiliki selisih energi yang sangat besar pada ionisasi keduanya. Jadi itu bakal kelihatan banget nih selisih dari energi ionisasi pertama dan juga energi ionisasi kedua. Gitu ya adik-adik kakak. Oke, kemudian kakak masih punya soal lagi nih untuk soal yang berhubungan sama sistem periodik unsur. Oke, kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu nggak untuk soal ini? Nah, dalam satu periode di tabel periodik unsur, jari-jari atom dari kiri ke kanan cenderung naik. Sebab dalam satu periode dalam tabel periodik dari kiri ke kanan, jumlah proton pada inti atom bertambah. Oke, yang di sini itu soal sebab akibat. Nah, dilihat ini merupakan soal utul UGM 2018 ya adik-adik kakak. Oke, ada yang tahu nggak jawabannya? Ya, apa ya kira-kira untuk soal nomor 6? Ya, kita lihat pembahasannya di sini. Dalam satu periode, di tabel periodik unsur, jari-jari atom dari kiri ke kanan cenderung naik. Nah, ini pernyataannya salah ya adik-adik kakak. Harusnya apa? Harusnya dari kiri ke kanan itu cenderung pendek atau semakin turun harusnya. Nah, kemudian sebabnya di sini dalam satu periode, dalam tabel periodik, dari kiri ke kanan jumlah proton pada inti atom bertambah besar. Berarti ini benar ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 itu adalah B. Di mana pernyataannya salah, tapi sebabnya benar. Oke, kita lanjut ya. Oke, ternyata ada 6 soal aja nih untuk malam hari ini terkait struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak nih dari adik-adik kakak semuanya? Kalau ada pertanyaan, boleh ya ditanyakan di kolom komentarnya. Oke. Oke ya, jadi yang paling penting nih untuk struktur atom yang adik-adik kakak harus ketahui itu adalah tadi yang pertama itu cara menentukan konfigurasi elektron, gimana cara menentukan konfigurasi elektron yang benar. Kemudian juga ada cara menentukan bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan juga spin. Kemudian ada juga untuk sistem periodik unsur. Nah, di sistem periodik unsur yang paling penting itu adalah yang harus diketahui itu adalah jari-jari, energi ionisasi keelektronegatifan, ada afinitas elektron juga. Kemudian bagaimana cara menentukan golongan dan juga periode dalam suatu unsur. Oke, itu ya adik-adik kakak semuanya untuk malam hari ini. Oh, maaf, tadi ada yang tanya nih, jadi nomor 5 itu jawabannya apa sih, Kak? Oke, kita lihat lagi ya. Nah, jadi gini adik-adik, tadi kan untuk soal nomor 5 ini yang ditanyakan itu adalah energi ionisasi pertama, kedua, sama ketiga dari unsur Na dalam kilojoule per mol itu apa, Kak? Oke, di sini ya. Diperhatikan dulu nih untuk optionnya, ada 496, kemudian langsung naik ke 4.560. Kemudian 6.900. Nah, yang B-nya 578, kemudian 1.000 naiknya ya. Kemudian di sini dari 736 menjadi 1.400, kemudian 786 menjadi 1.500, dan yang E adalah 1.012 menjadi 1.900. Nah, tadi pembahasannya kita tahu nih bahwa natrium itu kan dia memiliki satu elektron valensi nih, jadi dia bakal melepas satu elektron supaya dia stabil kan, mengikuti konfigurasi elektron gas mulianya.
Nah, pelepasan elektron ini pasti membutuhkan energi yang sangat tinggi, sehingga energi ionisasi atom Na akan memiliki selisih energi yang sangat besar. Di sini kakak lingkarkan bahwa kuncinya di sini adalah selisih energinya itu pasti sangat besar pada ionisasi kedua. Jadi dari option ini bisa kita lihat bahwa Na yang memiliki selisih energi ionisasi paling besar itu adalah yang A ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah A. Karena di sini coba aja kita lihat dari 4.560 dikurangi 4.496 berapa. Nah, sedangkan untuk yang B itu dari 1.820 dikurangi sama 578, paling sekitar 600-an gitu ya. Nah, jadi ini selisih untuk B, C, D, dan juga E ini kan untuk ionisasi pertama sama keduanya masih kecil. Tapi karena dia tadi melepaskan satu elektron, maka dia butuh energi yang sangat besar, sehingga selisih antara energi ionisasi pertama dan juga keduanya itu harus lebih besar. Jadi untuk nomor 5 jawabannya A ya, adik-adik kakak semuanya. Oke, ada lagi nggak nih kira-kira pertanyaan nih? Boleh nih, selagi di sini kakak masih bisa jawab. Oke, ada nggak ya pertanyaannya? Oke, ada pertanyaan nih. Kak, 2019 ada nggak? Oh, untuk soal 2019 itu kakak belum ketemu ya, yang aslinya. Jadi nanti kalau misalnya udah ada bisa kita bahas di grup sebelah ya, adik-adik kakak. Kemudian juga untuk prediksi nih, ada yang mengatakan bahwa untuk tahun ini itu yang keluarnya itu tentang itu tadi bilangan kuantum. Tapi buat adik-adik kakak untuk materi ini harus dipahami lebih dalam lagi untuk struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Jadi kalau bisa yang untuk nomor 1, kalau misalnya ini biasanya di soal nomor 1 atau mungkin nanti di soal terakhir ya diletakin, nggak tahu kita gimana. Nah, harus benar ya adik-adik kakak semuanya untuk struktur atom dan juga sistem periodik unsur ini. Oke. Baik adik-adik kakak semuanya, habis ini kita bakal pindah ke chat ya. Nah, di sini kakak mau mengingatkan bahwa kita dari Widya Edu akan melaksanakan tryout. Jadi buat adik-adik kakak semuanya bisa mendaftarkan dirinya untuk mengikuti tryout UTBK. Jadi di sini ada super tryout UTBK 11-11 ya. Nah, bisa dilihat di sini ada berhadiah smartphone, kemudian ada buku latihan soal UTBK, sama paket bimbingan belajar. Ini terbatas hanya untuk 10.000 peserta, di mana pendaftarannya itu sampai dengan 6 November. Wah, 6 November berarti besok. Berarti adik-adik kakak sekarang harus mulai mendaftar, karena tryout-nya ini akan dilaksanakan pada 7 November ya, buat adik-adik kakak semuanya. Oke, silahkan untuk daftar tryout-nya. Oke ya. Oke, nah buat adik-adik kakak semuanya, tadi kakak udah nge-share link, udah nge-share soal kuis ya, soal kuis yang ada di aplikasi, silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan sama kakak. Jadi bisa kita tanya jawab terkait soal-soal yang ada di aplikasi yang udah kakak share ya, tentang struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Nah, untuk soal kuisnya itu kakak kasih waktu 15 menit buat adik-adik kakak mengerjakan, ya, dimana itu tadi kakak udah nge-share soalnya yang berkaitan dengan struktur atom dan juga sistem periodik unsur. Jadi kita bakal bahas setelah ini ya. Oke, nah silakan ya adik-adik kakak semuanya dikerjakan dulu buat soal kuisnya.
Iya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ditanyakan ke kakak ya. Oke. Berarti kemudian yang perlu adik-adik kakak ketahui juga untuk soal-soal UTBK ini itu banyak banget, bisa adik-adik kakak lihat di ini ya, di di internet yang berhubungan sama materi-materi UTBK. Kemudian nanti kalau misalnya adik-adik kakak ada pertanyaan nih, boleh banget nih di kolom chatnya, kita bakal sharing-sharing aja tentang materi-materi yang berhubungan dengan. Iya benar, kalau udah suka pasti cepat paham. Oke. Ya intinya gini sih buat adik-adik kakak, sebenarnya semua pelajaran itu harus disukai dulu terlebih dahulu. Gimana ya caranya kita buat uh, materi-materinya, gimana caranya biar kita lebih paham terkait soal-soal yang ada di UTBK. Nah, pastinya kita harus menyukai terlebih dahulu materi-materinya gitu ya. Oke, kemudian yang paling sering keluar itu adalah larutan, yaitu tentang asam, asam basa. Oke, di sini kakak punya soal-soal tambahan lagi buat adik-adik kakak semuanya. Oke, jadi kakak punya soal tambahan lagi buat adik-adik kakak semuanya ya. Kita bakal bahas soal di sini sebentar. Oke, sebentar ya. Nah, habis ini kita bakal bahas soal, sebentar ya adik-adik kakak semuanya. Nah, kalau misalnya adik-adik kakak punya pertanyaan nih yang berhubungan sama soal-soal UTBK, boleh banget nih dituliskan di kolom chatnya. Jadi kita bisa sharing-sharing terkait soal-soal UTBK yang ada di tahun ini, di tahun lalu dan juga tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, sini kakak punya soal lagi ya buat adik-adik kakak semuanya nih. Kalau ada pertanyaan boleh ya dituliskan di kolom chat. Jadi kakak tahu nih, oh ternyata adik-adik kakak tuh terkendalanya di bagian mana terkait soal-soal ini. Nah, di sini adik-adik kakak semua bisa lihat kakak punya soal di sini. Belum kakak pindahin ke PowerPoint, jadi maaf ya adik-adik kakak. Oke, di sini ada soal SIMA UI 2015. Nah, atom atau ion yang kulit terluarnya bukan NS2, NP3 dari atom-atom di bawah ini apa? Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Ada yang tahu nggak nih buat adik-adik kakak semuanya?
Kalau udah tahu, silahkan dituliskan di kolom komentarnya ya. Jadi kakak bisa tahu nih apa jawaban dari adik-adik kakak semuanya. Oke, ada N, P, BR2+, C-, dan juga PB+ ya. Oke, ada yang tahu nggak nih kira-kira lihat ya, atom N itu memiliki nomor atom 7, sehingga konfigurasi elektronnya itu bisa dituliskan 7N itu adalah 1s2, 2s2, dan juga 2p3. Nah, sedangkan atom P itu dia memiliki nomor atom 15, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 15p. Itu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2 serta 3p3. Nah, atom Br2+ itu memiliki nomor atom Br35, tapi yang ditanyakan di sini adalah Br2+ ya, adik-adik kakak, sehingga konfigurasi elektronnya itu kita bisa tuliskan 35 Br2+ itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p3. Jadi karena dia di sini 2+, berarti dia melepaskan 2 elektron, sehingga dia menjadi 4p3. Oke, kemudian atom C-. Nah, untuk atom C- ini memiliki nomor atom C6, sehingga konfigurasi elektronnya untuk 6 C- itu adalah 1s2, 2s2, 2p3. Oke. Nah, kenapa? Karena C- ini dia akan mengalami atau menangkap satu elektron gitu ya adik-adik kakak, sehingga dia akan menjadi 7 ya elektronnya. Nah, kemudian ada atom Pb+. Nah, atom Pb+ ini memiliki nomor atom Pb8, sehingga konfigurasi elektronnya kita bisa tuliskan 54Xe, yaitu 6s2, 4f14, 5d10, dan 6p1. Jadi, atom atau ion yang kulit terluarnya bukan S2 atau NP3 itu adalah Pb+. Kenapa? Karena dia di sini kulit terluarnya itu adalah ini ya, NP gitu. Oke, kita lanjut. Jadi jawabannya apa? Iya, jawabannya itu adalah E ya, adik-adik kakak semuanya. Di sini kakak kasih merah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 nih. Untuk soal nomor 2, ini ada soal UGM 2017. Oke, silahkan adik-adik kakak lihat dulu. Apa soalnya nih. Oke. Nah, untuk atom A itu dia mempunyai 11 proton dan 12 neutron, sedangkan atom B itu mempunyai massa atom 16 dan mengandung 8 neutron. Jika A dan B berikatan, molekul yang terbentuk mempunyai massa molekul itu sebesar, oke, kira-kira ini apa jawabannya adik-adik kakak semuanya? Wah, maaf, ini ada yang tanya nih, Kak, kalau bukan unsur gas mulia, jumlah proton tetap sama dengan jumlah elektron. Oke, jadi gini adik-adik, kalau misalnya dia bukan gas mulia, kalau dia netral, berarti jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Tapi kalau misalnya dia bermuatan seperti ini, dia plus kah atau min, ingat aja, kalau dia plus berarti dia melepaskan elektron. Berarti jumlah protonnya nggak bakal sama dengan jumlah elektron. Tapi kalau misalnya dia min, berarti dia bakal menangkap. Jadi dia jumlah proton dan juga jumlah elektronnya juga nggak bakal sama. Tapi beda konteks ya, kalau soalnya dia adalah isoelektronik. Misalnya nih, 82 Pb+ itu isoelektronik dengan 54 Xe, misalnya ya, misalnya. Berarti kalau misalnya itu, berarti dia memiliki nomor atom atau nomor proton yang sama dengan nomor elektronnya yang sama antara Pb dan juga Xe gitu ya. Wah, soalnya nggak muncul ya.
Oke, bentar. Oh, soalnya nggak muncul. Sebentar ya. Kakak stop dulu yang ini, karena yang di-share tadi beda. Oke. Wah, jadi dari tadi kakak ngomong sendiri nggak ada yang nyaut karena soalnya nggak muncul ya. Aduh, maaf ya adik-adik kakak semuanya. Oke, ini nih. Tadi soal untuk yang pertama ya, untuk soal SIMA UI 2015. Jadi atom atau ion yang kulit terluarnya bukan NS2, NP3 dari atom-atom di bawah ini adalah. Oke, jadi yang pertama sekali adik-adik kakak tentukan dulu nih konfigurasi dari masing-masing atom ini. Kemudian nanti setelah ditentukan konfigurasinya, atom N berapa, P berapa, Br2 plus berapa, C- berapa, Pb plus berapa. Nah, setelah kita lihat di sini, yang tidak memiliki aturan NS2 dan NP3 itu adalah Pb. Pb plus adik-adik. Kenapa? Karena dia di sini elektron keluarnya itu bukan NS2, NP3, tapi adalah NP1. Aduh, maaf ya. Jadi dari tadi kakak ngomong sendiri nggak ada yang nyaut karena soalnya nggak muncul. Oke, maaf ya adik-adik kakak. Oke, nah sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, seperti yang kakak bilang, ini adalah soal utul UGM 2017. Jadi, atom A itu mempunyai 11 proton dan 12 neutron. Sedangkan atom B mempunyai massa atom 16 dan mengandung 8 neutron. Nah, jika A dan B-nya berikatan, molekul yang terbentuk itu kira-kira mempunyai massa molekul sebesar apa gitu. Nah, caranya tadi kan kita tahu bahwa massa atom itu adalah proton dijumlahkan dengan neutron. Jadi untuk massa atom A itu adalah 11 ditambahkan 12 ya. Jadi diperolehlah nilainya 23 untuk atom A. Nah, sedangkan proton B itu dia massa atom dikurangi sama neutron. Jadi berapa nih proton B-nya? Yaitu 16 dikurangi 8 sehingga diperoleh protonnya adalah 8 gitu. Nah, 11A. Nah, berarti 11A ini dia mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, dan juga 3s1, di mana dia merupakan golongan 1A. Kemudian 8B, 1s2, 2s2, 2p4, dia merupakan golongan 4A. Kan tadi yang ditanyakan itu dia membentuk senyawa A2B ya. Jadi dia akan membentuk senyawa A2B. Karena apa? Karena dia untuk atom unsur A itu dia akan membentuk ion A+. Kenapa? Karena dia akan melepaskan satu elektron. Nah, sedangkan untuk 8B, untuk unsur B, dia akan membentuk ion B2-. Kenapa? Karena dia akan menangkap 2 elektron agar stabil. Sehingga untuk nomor massanya kita dapatkan seperti ini ya adik-adik kakak. Jadi untuk massanya atau MR-nya itu adalah 62. Oke. Nah, oke sip. Wah, keren ya. Udah ada yang benar nih jawabannya. Oke. Benar ya. Jadi jawabannya adalah 62. Nah, sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini adik-adik kakak ini berhubungan sama soal kakak yang pertama tadi ya. Ini di sini ada kata-kata isoelektronik dan ini merupakan soal SBMPTN 2017. Oke, coba deh dipikirkan dulu nih buat adik-adik kakak apa ya kira-kira jawaban untuk soal nomor 3. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Nah, ion X3+ dan 2010Ne merupakan isoelektronik. Konfigurasi elektron unsur X itu adalah, oke, yang ditanyakan adalah konfigurasi elektron unsur X ya, adik-adik kakak, kalau misalnya dia isoelektronik. Nah, yang harus dipahami, seperti yang kakak katakan, adik-adik kakak harus tahu dulu nih, isoelektronik itu sebenarnya apa? Nah, isoelektronik itu adalah
dia memiliki jumlah elektron yang sama. Oke, jadi si ion X3+ ini dia isoelektronik sama 2010Ne, berarti dia sama-sama memiliki elektron 10. Nah, yang ditanyakan konfigurasi elektron unsur X, berarti dia tanpa ion ya. Jadi dia sebelum melepaskan 3 elektron itu berapa nih? Gitu. Jadi atom X berarti atom X sebelum melepaskan elektron dia memiliki jumlah atom sebesar 13. Kenapa? Karena dia tadi sebelum melepaskan dia memiliki 13 elektron. Setelah melepaskan dia memiliki 10 elektron. Jadi kita bisa menuliskan konfigurasinya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Ya, jawaban yang tepat itu adalah yang C. Ya, adik-adik kakak semuanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sampai soal nomor 3 dulu deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih buat adik-adik kakak semuanya? Kalau ada, boleh dituliskan di kolom chatnya ya. Oke, C, C, wah. Oke ya. Nah, udah keren-keren nih adik-adik kakak. Benar, jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal nomor 4. Yang ditanyakan ini adalah konfigurasi dari ion R+ itu berapa? Dengan nomor atom 29. Oke, apa nih jawabannya adik-adik kakak semuanya? Oke, nah di sini adik-adik kakak semuanya bisa lihat ya. Jadi ini nanti adik-adik kakak soalnya, oke. Nah biasanya ini tadi kakak udah buat di kuis ya. Jadi nanti adik-adik kakak bisa ngerjain juga. Tapi ini kita sekalian bahas aja. Nah untuk soal nomor 4. Oke, ada yang tahu nggak nih kira-kira jawabannya apa? Oke ya. Nah, ada yang tahu nggak nih? Ini biasanya banyak yang keliru ya untuk soal yang seperti ini. Oke, kita bahas aja ya adik-adik kakak semuanya sama-sama. Nah, ini untuk penulisan konfigurasi ion R+ dengan nomor atom 29, berarti kita tahu nih kalau dia R+ berarti itu kan merupakan ion positif, kation, adalah atom netral yang melepaskan elektron. Jadi, ion R+ adalah atom R yang melepaskan satu elektron ya, karena dia di sini adalah R+. Nah, konfigurasi dari atom R itu ditulisnya seperti apa? Nah, berarti konfigurasi atom R sebelum dia membentuk R+, ini adalah ini ya adik-adik kakak. Nih, kakak tandain dulu. Jadi dia sebelum bentuk ion R+, dia akan dituliskan seperti ini. Ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d9. Nah, kemudian kan dia akan membentuk ion R+, otomatis dia bakal melepaskan satu elektron. Jadi kalau misalnya dia misalnya dia plus, berarti dia melepaskan elektron. Tapi kalau dia min, berarti dia menangkap elektron. Nah, elektron yang mana yang akan dilepaskan? Tentunya adalah elektron yang berada di kulit paling luar. Di antara ini yang paling luar itu adalah 4s ya. Nah, kemudian R+ itu akan membentuk konfigurasi seperti ini adik-adik kakak semuanya. Jadi dia akan membentuk, di sini kakak garis bawahi ya.
akan membentuk konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, dan juga 3d10. Atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan juga 3d10. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Iya, benar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Oke. Cek, oke, Kak. Oke. Oke ya, jadi ini ternyata udah banyak banget ya. Nah, jadi jawabannya itu yang tepat adalah E. Oke, ini ada pertanyaan nih dari temannya nih ya. Kak, berarti kalau mau bikin konfigurasi ion, itu harus nentuin konfigurasi atom netral dulu, baru ngitung ionnya. Iya, jadi gini, sebenarnya kalau misalnya adik-adik kakak udah paham banget untuk penentuan konfigurasi elektronnya, bisa langsung. Jadi bisa adik-adik kakak langsung menuliskan 29R plus itu gimana cara penulisannya. Tapi kalau misalnya masih bingung, dituliskan dulu sebelum dia melepaskan atau menangkap elektron itu dia konfigurasinya seperti apa. Tapi nanti di soal UTBK jangan seperti ini. Jadi adik-adik kakak harus udah bisa langsung menentukan konfigurasi setelah dia membentuk ion. Gitu. Intinya gini aja. Kalau dia ion positif berarti dia melepaskan elektron. Kalau dia ion negatif berarti dia menangkap elektron. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kak, bedanya sama yang B apa? Oke, bedanya sama yang B apa? Padahal dia sama-sama jumlahnya 29. Oke, berarti gini adik-adik kakak. Jadi ketika dia itu sebelum melepaskan elektron kan nomor atomnya 29. Nah, setelah dia melepaskan satu elektron, berarti kan jumlahnya menjadi 28. Nah, bedanya sama yang B apa? Kalau bedanya sama yang B, di sini kan yang dikuranginya itu yang ada di orbital D. Padahal kita tahu bahwa D ini merupakan orbital yang paling tinggi energinya. Jadi dia sangat susah buat dilepaskan. Dan kita tahu bahwa untuk konfigurasi elektron ini, pelepasan elektron itu dimulai dari atom ya atau orbital yang paling rendah ya. Jadi yang paling rendah itu adalah 4s. Jadi adik-adik kakak nanti bisa mengurutkan nih. Jadi bisa diurutkan ya. Ini sebenarnya harus melepaskan orbital S-nya dulu. Karena kan adik-adik kakak tahu kan kalau misalnya di aturan of Bohr itu seperti apa. Jadi dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P 3P6, 4S2, 3D10 gitu ya. Tapi kalau diurutkan berarti kan yang paling berada di luar itu adalah 4S ya. Jadi dia akan melepaskan atom atau melepaskan elektron yang berada di kulit yang paling luar gitu. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Berarti ini udah paham ya, kakak anggap paham ya. Jadi adik-adik kakak harus bisa nih. Jadi nanti langsung aja ngerjainnya dengan konfigurasi ionnya. Jadi nggak perlu dicari lagi. Ini ya kakak hanya menjelaskan supaya adik-adik kakak lebih paham. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital adalah, oke, ada yang tahu nggak nih kira-kira apa jawabannya? Yuk, boleh dituliskan di kolom chatnya ya. Kakak memantau kok dari tadi kolom chatnya, cuman tadi emang ada yang kelewat. Maaf ya kalau ada yang kelewat. Yuk, ke soal nomor 5 nih. Kita masih punya waktu sekitar 7 menitan. Boleh deh 10 menitan. Oke, yuk. Apa nih kira-kira jawabannya untuk soal nomor 5? Nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum di dalam satu orbital. Oke, ini soalnya menarik ya. Ini sebenarnya dilihat sederhana. Tapi kalau adik-adik kakak pikirkan, ini juga, aduh gimana ya maksudnya gitu. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira apa jawabannya untuk soal nomor 5?
Boleh dituliskan di kolom chatnya ya, apa jawabannya. A, Kak. Oke, udah ada yang A, tidak paham sama nomor 5. Oke, kalau nggak paham kita bahas sama-sama. Jangan khawatir, kita bahas sama-sama. Ada yang udah jawab ya, kita lihat jawabannya benar nggak nih. Oke. Nah, tadi kakak katakan bahwa di bilangan kuantum itu ada 4 yang harus adik-adik kakak pahami. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, atau disebut dengan N. Ada bilangan kuantum azimut, yang disimbolkan dengan L. Ada bilangan kuantum magnetik, yang disimbolkan dengan M. Dan juga ada spin ya, yang disimbolkan dengan S. Oke, ada yang jawab D juga nih. Wah, jawabannya bervariasi ternyata ya. Nah, kita lihat ya adik-adik kakak. Jadi, tadi kan kakak udah katakan bahwa bilangan kuantum yang mungkin untuk dimiliki oleh suatu elektron, dari sini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, kita tahu bahwa bilangan kuantum utama atau N itu merupakan kulit ya, yang berada pada kulit, yaitu dia memiliki 1, 2, 3, 4. Maksudnya kulit itu mana, Kak? Misalnya ini. Misalnya 3D. Kakak ambil permisalan 3D. Kakak kasih warna ungu deh. Ya. Kakak kasih warna ungu. Oke, maaf ya, jadi dia agak sedikit error. Kak, gimana kita bisa tahu selanjutnya, misal 3S langsung 3P, habis 3P 4S, cara mengetahuinya gimana? Oke, habis ini kakak jawab ya adik-adik kakak. Kita bahas yang nomor 5 dulu. Nah, jadi misalnya ini tadi ya, jadi untuk bilangan kuantum N atau bilangan kuantum utama, N-nya itu adalah 3. Jadi dia yang berada di kulit yang keberapa gitu. Nah, kemudian ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, untuk bilangan kuantum azimut, nah azimut ini itu 0 sampai dengan N-1. Nah, 0 sampai dengan N-1 itu berarti dia dari orbital S, P, D, F. Di mana orbital S itu nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2, dan F nilainya 3. Atau N bisa dikurangi dengan 1 gitu ya. Nah, kalau dia bilangan kuantum magnetik, berarti dia itu adalah min L sampai dengan plus 1. Berarti nanti adik-adik kakak tahu nih, kalau D itu kan dia punya 5 orbital. Kemudian kalau P itu punya 3 orbital. Kalau S punya 1 orbital gitu ya. Nah, untuk spin itu ada panah yang ke atas yang ke atas plus setengah, yang ke bawah min setengah gitu. Jadi untuk soal nomor 5 yang tepat itu adalah yang A ya, adik-adik kakak. Jawabannya A. Oke, nih kakak mau coba jawab dulu dari Ansri nih. Dia bertanya, Kak, gimana kita bisa tahu selanjutnya? Misal 3S langsung 3P, habis itu 3P, 4S. Caranya gimana? Jadi gini, adik-adik kakak kan udah mengetahui ya dari sistem prinsip of Ball, yaitu SP DF gitu ya, sapi-sapi sedap gitu. Jadi nanti adik-adik kakak bisa melihat kembali untuk urutan dari konfigurasi menurut Afbol. Intinya menurut Afbol itu dia mengisi elektron yang paling rendah terlebih dahulu, kemudian baru ke energi yang paling tinggi. Gitu. Nah, kebetulan yang paling tinggi itu adalah F. Ya, jadi dia memiliki energi yang sangat tinggi, yaitu adalah orbital F. Oke, kita lanjut nih buat adik-adik kakak ke soal nomor 6. Nah, kebetulan ini soal SBMPTN 2016 ya. Jadi adik-adik kakak bisa lihat soalnya. Kira-kira jawabannya apa nih untuk soal nomor 6? Wah, baterai kakak ini ya. Sebentar ya. Oke, nah jadi untuk soal nomor 6 ini adik-adik kakak bisa lihat ya, yang ditanyakan itu adalah unsur X-nya itu kira-kira apa nih yang tepat. Oke, sebentar ya.
Yuk, kira-kira apa nih jawabannya untuk soal nomor 6 adik-adik kakak? Oke ya. Nah, nilai energi pengionan ke 1 sampai ke 5 untuk unsur X pada golongan utama berturut-turut adalah 509, 979, 3300, 4400, dan juga 5700 kJ per mol. Nah, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur X membentuk ion. Oke, nah gimana nih caranya? Wah, udah ada yang jawab ya, B. B, E, B. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya ya, adik-adik kakak. Nah, jadi di sini kan ada nih nilai energi pengionan dari 1 sampai ke 5. Bisa kita lihat bahwa dari 1 sampai ke 5 energinya semakin naik gitu. Nah, yang ditanyakan kesimpulan untuk X itu gimana? Dia akan membentuk ion apa? Oke. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron yang paling luar. Nah, semakin besar energi ionisasinya, maka akan semakin sulit elektron tersebut dilepaskan. Berarti tadi ada nilai 509, 979, 3300, 4400, dan juga 5700. Nah, untuk energi ionisasi pertama, itu nilainya 509. Berarti dia kan tergolong rendah nih. Sedangkan untuk ionisasi kedua itu adalah 979. Sehingga ketika adik-adik kakak menguranginya, 979 dikurangi 509, maka akan diperoleh nilai selisihnya sebesar 470 kJ per mol. Jadi ini masih tergolong rendah. Nah, namun pada energi ionisasi yang ketiga nilainya udah 3.300. Berarti dari 3.300 kita kurangi 979, diperoleh selisihnya sebesar 2.321. Berarti kan ini nilainya 5 kali lipat nih selisih dari yang pertama. Dan yang kedua, berarti dia tergolong sangat tinggi. Yang ketiga ini udah tinggi nih karena selisihnya udah mulai besar. Sehingga untuk unsur nih, maaf ya, untuk unsur, oleh karena itu unsur X tidak memungkinkan melakukan ionisasi ketiga. Kenapa? Karena selisihnya itu sangat besar, yaitu hampir 5 kali lipat selisih dari yang pertama dan juga yang kedua, karena itu udah sangat tinggi nih, udah termasuk tinggi. Maka unsur X tersebut akan membentuk ion X2+. Jadi jawaban yang tepat ini adalah X2+. Oke, gitu ya buat adik-adik kakak semuanya. Jadi untuk struktur atom dan juga sistem periodik unsur itu yang kita bahas untuk malam hari ini. Jadi kakak harapkan apa yang kakak bahas bersama adik-adik kakak semuanya itu bisa dipahami dan bisa diterima dengan jelas ya. Jadi yang paling penting itu adik-adik kakak harus mengetahui konfigurasi elektron itu seperti apa, kemudian sistem periodik unsur itu seperti apa, dan juga harus sering latihan gitu. Oke, gitu ya buat adik-adik kakak semuanya. Mungkin untuk malam hari ini berhubung udah lewat jamnya, mungkin untuk malam hari ini kakak cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita terkait pembelajaran soal UTBK. Semoga apa yang kakak sampaikan dalam waktu yang singkat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya dan juga buat adik-adik kakak tentunya. Dan kakak berdoa semoga buat adik-adik kakak semuanya bisa lulus UTBK tahun ini dan bisa masuk ke universitas yang adik-adik kakak banggakan dan ingin impi-impikan gitu. Amin. Oke, baiklah kakak cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih buat yang udah join di kelas kakak malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari itu berkah dan bisa diterapkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai jumpa buat adik-adik kakak semuanya. Salam pelajar. Oke.